Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ibu Nandasari. NIM 1886206082. Perkenalkan nama teman Ibu Nur Aini Rizky. NIM 1886206081. Ibu berdua berkuliah di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Biasa disebut UP. Baiklah, di sini kami akan memperlihatkan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan Pendekatan Kontekstual dalam Upaya Peningkatan Pembelajaran PKN Siswa Kelas 4 SD Negeri 035 Indrapuri tahun ajaran 2020 sampai 2021. Baiklah, sebelum kita memulai hasil dari penelitian, baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Penerapan pendekatan kontekstual dalam upaya peningkatan pembelajaran PKN siswa kelas 4 SD Negeri 035 Indrapuri tahun ajaran 2020 sampai 2021. Penerapan pendekatan kontekstual dalam upaya peningkatan hasil belajar PKN siswa kelas 4 SD Negeri 035 Indrapuri tahun ajaran 2020 sampai 2021. Agar pembelajaran PKN lebih baik, guru menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Pemilihan pendekatan pembelajaran merupakan alternatif yang ditempuh. Tujuan penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran PKN di kelas 4 dan 2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar PKN menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran PKN di kelas 4. Kata kunci pendekatan kontekstual hasil belajar PKN. Kewarganegaraan atau citizenship merupakan mata pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamankan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan mempunyai tujuan untuk memberikan kompetensi pola pikir agar dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Oleh sebab itu, Sardiman tahun 2004 mengatakan bahwa tujuan dari belajar adalah 1. Untuk mendapatkan pengetahuan, 2. Pemahaman konsep dan keterampilan, dan 3. Pembentukan sikap. Jadi pada intinya tujuan belajar adalah untuk memperoleh ketiga hal tersebut, namun pada pencapaian tujuan belajar berarti akan menghasilkan hasil belajar. Maka sangat wajar jika pembelajaran PKN tersebut sejak dini diajarkan pada peserta didik. Sudah menjadi tugas guru sebagai pengelola pembelajaran untuk menciptakan situasi dan kondisi sebaik-baiknya, sehingga memungkinkan siswa belajar secara berdaya guna dan berhasil guna. Suatu upaya agar tercipta kondisi yang kondusif sehingga siswa belajar secara optimal, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan yang dapat membuat siswa belajar secara mudah dan dengan perasaan senang. Lokasi dan identitas sekolah. 1. Tanggal observasi 17 Maret 2021. 2. Nama sekolah SDN 035 Indrapuri. 3. Alamat sekolah Jalan Anggrek 1A Indrapuri. 4. Nama kepala sekolah Rahmat Hidayat SPD. 5. Kelas 4. 6. Nama guru kelas atau mapel Elida SPD kelas 4.
Pemahaman guru dan siswa mengenai konsep dasar PKN dalam pembelajaran ragam bahasa daerah di Indonesia di kelas 4 SDN 035 Indrapuri. Ragam bahasa atau bahasa Inggris linguistic style adalah bentuk bahasa yang bervarian menurut konteks pemakaian atau topik yang dibicarakan, hubungan antara pembicara, medium pembicaraan. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap. Seorang pembicara bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Strategi guru dalam menanamkan pemahaman mengenai ragam bahasa daerah di Indonesia. Setiap pembelajaran pasti di situ guru mempunyai strategi ataupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi belajar yang kondusif dan menumbuhkan pemahaman siswa dengan baik tanpa adanya paksaan terhadap siswa. Salah satu strategi yang dipakai beliau adalah strategi pembelajaran kooperatif, akan tetapi sebelum pembelajaran dimulai. Konsep ragam bahasa daerah di Indonesia di kelas 4 SDN 035 Indrapuri. Setiap suatu hal pasti mempunyai kendala dalam pelaksanaannya. Begitu juga pada proses pembelajaran pasti terdapat kendala-kendala yang dihadapi guru, baik itu kendala dari siswa itu sendiri, dari materi, suasana kelas, ataupun yang lain. Namun hal itu sudah wajar terjadi. Itulah guru harus bisa mengatasi dan menyelesaikan kendala yang dihadapi karena guru bertanggung jawab atas proses pembelajaran. Hal ini juga terjadi pada Paratno SPD. Menurut beliau, kalau setiap pengajar itu pasti ada kendalanya, seperti contohnya anak-anak yang biasanya susah untuk dididik. Ini meliputi 7 langkah pembelajaran yang masing-masing langkah dari beberapa kegiatan guru. Langkah pertama menyampaikan tujuan dan menyiapkan siswa. Pada langkah ini kegiatan guru adalah menyampaikan tujuan pembelajaran PKN, materi pemerintahan desa, menyampaikan materi menstimulus siswa untuk membangun konsep dasar pengetahuan siswa secara mandiri atau konstruktivisme. Langkah kedua, guru merangsangkan rasa ingin tahu siswa dengan memfasilitasi siswa untuk bertanya mengenai materi pemerintahan desa. Question. Langkah ketiga, tanya jawab. Pada langkah kedua ini, kegiatan guru adalah memberikan pertanyaan dan siswa mencoba menjawab secara langsung mengenai pemerintahan desa dan mencari sendiri dasar dari jawaban siswa menggunakan buku sumber atau inquiry. Langkah keempat, pada langkah keempat ini kegiatan guru adalah memfasilitasi pembentukan kelompok belajar dan membagikan lembar diskusi siswa, mengarahkan siswa untuk bekerja sama dalam mencari jawaban dari topik diskusi yang diberikan oleh guru. Langkah kelima adalah modeling. Dalam kegiatan ini, guru memfasilitasi siswa melaksanakan permodelan alur kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan desa. Langkah keenam adalah reflection, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Pada langkah keenam ini, kegiatan guru adalah memberikan pertanyaan kepada siswa sebagai pemantapan pembelajaran PKN materi pemerintahan desa. Langkah ketujuh adalah authentic assessment. Pada langkah ini, kegiatan guru adalah menawarkan kesepakatan kepada siswa mengenai hasil belajar dari proses belajar yang sudah dilaksanakan oleh siswa yang dinilai di sepanjang ruangan kelas. Setelah itu guru membagikan instrumen hasil belajar dan instrumen motivasi belajar. Kesimpulan dari hasil observasi yang kami lakukan pada Paratno SPD selaku guru kelas 4 SD N 035 Indrapuri, bahwa secara garis besar
Beliau telah memahami ragam bahasa daerah di Indonesia, sedangkan hasil observasi yang kami lakukan pada siswa bahwa ia kurang memahami betul dan secara mendetail mengenai itu ragam bahasa daerah di Indonesia. Artinya pemahaman siswa mengenai ragam bahasa daerah di Indonesia tersebut masih kurang. Saran sebagai seorang pendidik, yang terpenting adalah kita harus mempunyai interaksi yang baik dengan siswa. Interaksi tersebut sudah mencukup bagaimana kita nanti bisa menciptakan suasana kelas yang sekondusif mungkin sehingga kita bisa menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa. Dengan strategi dan cara-cara pembelajaran yang tepat, maka proses pembelajaran nantinya juga akan berhasil dan bisa menumbuhkan pemahaman siswa terhadap pelajaran yang diberikan guru.